ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan, dan Allah mudahkan kita untuk menegakkan salah satu kewajiban kita, yaitu salat zuhur berjamaah. Dan tidak lupa salawat beriringan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena perjuangan beliau kita bisa merasakan nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ihsan. Jemaah salat zuhur azani Allah wa iyyakum, di pertemuan kali ini, di pertemuan yang penuh berkah ini, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Pertemuan siang ini kita akan memasuki al-hadits tsalits. Kita akan masuk ke hadis yang ketiga, yang mana pekan lalu kita sudah membahas sampai selesai hadis yang kedua, yaitu hadis Jibril. Ada 4 pertanyaan yang ditanyakan oleh Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis yang ketiga ini adalah salah satu dari pertanyaan yang dilontarkan oleh Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan hadisnya. Bisa dilihat di layar. Hadis yang pertama, An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala. Dari Abi Abdurrahman, yaitu Abdullah. Beliau adalah putra sulungnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin. Buniyal islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 hal. Islam itu dilandasi oleh 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah. Yang pertama, syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama adalah syahadat. Wa iqamis salah. Yang kedua, mendirikan salat. Wa itaiz zakah. Yang ketiga, menunaikan zakat. Wa hajjil bait. Yang keempat, berhaji. Dan yang kelima, wasaimi Ramadan. Dan yang kelima adalah puasa di bulan Ramadan. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis ini tidak jauh berbeda dari pertanyaan pertama Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni anil Islam. Yang sama-sama kita tahu yang dimaksud sini adalah arkanul Islam, rukun Islam. Ada beberapa thariqah riwayat hadis ini, ya. Banyak jalur yang meriwayatkan hadis ini dalam Sahihain Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam lewat jalur yang lain diriwayatkan oleh sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang maknanya sama dengan arkanul Islam. Kemudian al-muallif menjelaskan makna al-hadis. Wal muradu min hadzal hadis annal Islam mabniyun ala hadhil khams. Makna dari hadis ini bahwasanya Islam, agama kita Islam ini adalah dibangun di atas 5 perkara. Fahiyya
kal arkan wad da'aim libunyanihi. 5 kedudukan yang kita bacakan tadi itu adalah seperti rukun atau tiang. Yang kita tahu kalau bangunan tanpa tiang itu tidak akan bisa berdiri kokoh. Wad da'aim libunyanih. Dan pilar-pilar tiang pokok ini menjadi penyangga dari sebuah bangunan. Ad-da'aim. Sebagaimana diriwayatkan Muhammad ibn Nasr al-Maruzi fi kitab Shalah wa lafdhihi bunil Islamu ala khamsi da'aim, bahwasanya Islam itu didirikan di bawah 5 perkara ini yang menjadi penyangga sebuah bangunan. Kemudian al-muallif melanjutkan maksud al-hadis. Maksud dari hadis ini, wal maksud tamthilul Islam bil bunyan. Bahwasanya hadis ini mengumpamakan Islam itu seperti sebuah bangunan kokoh. Wa da'aimul bunyan hadhil khams. Tiang-tiang penyangga yang menegakkan bangunan ini adalah 5 perkara ini, arkanul Islam. Fala yathbut al bunyan biduniha. Dan tidak akan berdiri tegak bangunan tersebut tanpa 5 pilar ini. Wa baqiyatu khisalil Islam katatimmatul bunyan. Dan adapun amalan-amalan selain arkanul Islam yang 5 ini, itu kedudukannya adalah sebagai penyempurna bangunan tersebut. Paham ya ikhwah? Jadi semua amalan, apapun itu bentuknya, itu ibarat semuanya adalah hiasan dari pilar-pilar tadi, hiasan dari bangunan-bangunan yang ada. Yang memperindah bangunan itu adalah hiasan ini. Yang menjadikan bangunan itu enak dilihat adalah amalan-amalan sunnah yang selain pilar ini. Akan berbeda kalau kita sholat di masjid ini hanya berisikan tiang, kemudian temboknya yang belum dicat, belum ada ornamen, belum ada hiasan yang lainnya. Itu pasti berbeda dengan bangunan yang sudah penuh dengan ornamen dan hiasannya. Itu yang dimakna dengan tatimmatul bunyan, yaitu amalan-amalan sunnah selain dari pilar agama tadi. Fa in fuqida minha syai' naqasal bunyan wa huwa qa'im. Jika salah satu dari amal penyempurna tadi, amalan sunnah tadi hilang, bangunan tersebut tetap berdiri. Ya. Tetap kokoh. Wa huwa qa'im la yuntaqadu binaqsi dzalik, dan tidak akan roboh kalau tidak ada amalan sunnah tersebut. Bi khilafi naqsi hadhihi ad-da'aim al-khams. Kalau satu saja pilar untuk menegakkan bangunan itu bisa goyang. Bisa tidak seimbang. Bangunan itu tidak akan bertahan lama. Fa innal Islam yazulu bi faqdiha jami'uha bi ghairi iskal. Nah, Islam itu akan hilang dari seorang itu kalau dia tidak memiliki 5 pilar tadi. Wa kadzalika yazulu bi faqdis syahadatain. Kemudian al-muallif menutup maksud hadis ini, pilar itu akan hilang tanpa adanya syahadatain, tanpa adanya 2 kalimat syahadat. Artinya ibarat syahadat itu adalah resmi tanah itu kepemilikannya. Ya. Dengan syahadat itu akan memudahkan di dalamnya semua amalan, baik itu yang arkan wa tatimmatul bunyan dan amalan-amalan sunnah berikutnya. Kemudian al-muallif menyebutkan al-murad bi syahadatain, makna dari 2 kalimat syahadat. Nah, di slide berikutnya, wal muradu bi syahadatain al-imanu billahi wa rasulih. Ya, iman kepada Allah dan Rasulnya. Wa qad jaa fi riwayat dzikriha al-Bukhari ta'liqan bunil Islamu ala khams al-imanu billahi wa rasulih. Dan disebutkan dalam salah satu hadis bahwasanya Islam itu didirikan dari 5 hal. Yang pertama disebutkan lafaz al-imanu billahi wa rasulih, yaitu bermakna asy-syahadah. Dan riwayat Muslim ala khams ayyuhidallahu azza wa jalla, yaitu kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan riwayat yang lain disebutkan 5 perkara yang pertama itu adalah an ayyu'abadallah wa yukfar bima dunahu,
yaitu Allah Subhanahu wa taala disembah dan kita mengingkari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu dakhilun dimnil Islam, dan al-iman itu masuk dalam perkara Islam itu sendiri. Sudah kita bahas panjang lebar di hadis yang kedua. Perkara iman itu adalah masuk ke dalam setiap amalan-amalan Islam yang kita lakukan. Rukun yang pertama asyhadah, rukun yang kedua yaitu iqamus shalah wa tarkiha. Al-muallif menambahkan pembahasan di sini adalah iqamus shalah wa tarkiha, mendirikan salat dan meninggalkannya. Wa amma iqamus shalah faqad waradat ahadits muta'addidah tadullu ala anna man tarakaha faqad kharaja minal Islam. Banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan seseorang yang meninggalkan salat itu dia telah keluar dari Islam. Sebagaimana hadis sahih Muslim dari Jabir bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainar rajul wa bainas syirk wal kufur tarkus shalah." Bahwasanya pembatas di antara seorang dengan kesyirikan dan kekufuran itu adalah meninggalkan salat, yaitu pilar kedua dari al-Islam itu sendiri. Dan riwayat yang lain juga disebutkan, la tatrukis shalah muta'ammidan faman tarakaha muta'ammidan faqad kharaja minal millah. Hadis ini dengan sanad dhaif, tapi ada beberapa syawahid yang mensahihkan hadis ini. Bahwasanya janganlah kamu meninggalkan salat dengan sengaja. Karena barang siapa yang meninggalkannya dengan sengaja, maka ia benar-benar telah keluar dari agama Islam. Kemudian al-muallif juga memberikan perumpamaan bahwasanya ketika seorang meninggalkan salat, beliau memberikan sebuah permisalan, faja'ala shalah ka'amudil fustat. Bahwasanya salat itu ibarat tiang dari sebuah kemah atau tenda. Alladzi la yaqumul qistat wa la yathbut ila bihi. Tidak akan tegak tenda itu atau kemah itu tanpa adanya tiang tersebut. Walau saqatal amud la saqatal fustat. Dan jika tidak ada walau saqatal amud la saqatal fustat, kalau jatuh tiang tersebut maka rubuhlah kemah tersebut. Walam yathbut biduni, dan kemah tersebut tidak akan berdiri tanpa adanya tiang tersebut. Kemudian al-muallif juga menyebutkan perkataan Umar radhiyallahu anhu, la hadza fil Islam liman tarakas shalah. Tidak ada bagian seseorang itu dalam Islam ini bagi mereka yang meninggalkan salat. Wa qala Sa'id radhiyallahu anhu wa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, man tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kufur, telah kafir, keluar dari Islam. Wa qala Abdullah bin Syaqiq, kan ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarawna min al-a'mali syai'an tarkuhu kufrun illa shalah. Dan dari Abdullah bin Syaqiq bahwasanya dahulu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat, tidak memandang satu amal perbuatan yang jika ditinggalkan itu menyebabkan seseorang itu kufur adalah as-shalah. Wa qala Ayyub as-Sakhtiyani tarkus shalah kufur la yukhtalaf fih. Dan bahwasanya meninggalkan salat itu adalah kufur dan tidak diperselisihkan lagi. Kita lihat dalam perkara salat ini, kita bisa lihat kedudukan keistimewaan salat itu terlebih dahulu, keutamaannya. Yang pertama adalah as-salatu imaduddin. Di slide berikutnya bahwasanya salat itu adalah tiang agama, ra'sul amri al-Islam wa amuduhu shalah. Wa dzirratu sanami al-jihadu fi sabilillah. Pokok urusan dalam Islam itu adalah Islam. Semua urusan kita di dunia ini adalah muaranya kepada Islam. Dan tonggaknya, tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah al-jihadu fi sabilillah. Yang kedua, salat juga bisa mencegah kita untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah surah Al-Ankabut ayat 45, wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwasanya salat itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Dan juga kita sudah bahas di arkanul Islam di hadis yang kedua, hadis Jibril, bahwasanya yang pertama kali dihisab adalah perkara as-salat.
Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah min amalihi as-shalah." Sungguhnya yang pertama kali dihisab dari seorang hamba itu dari kiamat adalah amalan salatnya. Kemudian salat juga membedakan seorang muslim dengan kafir. Sebagaimana ada sabda Nabi SAW dari hadis Jabir yang kita bacakan, "Inna baina rajul wa baina syirk al-kufur tarkus shalah." Yang jelas-jelas membedakan kita dengan orang-orang yang kafir itu adalah perkara salat. Bahaya meninggalkan salat. Bahaya meninggalkan salat. Ada beberapa ancaman yang telah Allah sebutkan dalam firman-Nya. Yang pertama, orang yang meninggalkan salat diabadikan dalam surat Al-Muddathir. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Apa yang membuatmu masuk ke dalam sakor? Adalah salah satu nama neraka, neraka sakor. Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Kami tidak termasuk orang yang mengerjakan salat sebelumnya. Ancaman Allah Subhanahu wa taala adalah neraka sakor, khusus bagi mereka yang meninggalkan salat. Kemudian surah Al-Ma'un yang sudah kita hafal bersama, fawailul lil musallin. Dan celakalah orang yang mendirikan salat, alladzina hum an salatihim sahun, yang mana mereka terhadap salat mereka lalai. Al-wail di sini para mufassir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wail itu adalah salah satu nama neraka bagi mereka yang lalai menegakkan salat. Kemudian juga dalam pendapat yang lain, mufassir yang lain menyebutkan wail adalah salah satu nama neraka bagi mereka yang lalai terhadap salatnya. Dan juga ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya al-wail itu adalah kehidupan yang sengsara bagi mereka yang lalai terhadap salat-salat mereka. Kemudian dalam sabda Nabi SAW ada ancaman seseorang di akhirat ketika mereka meninggalkan salat. Mereka akan tinggal bersama tokoh-tokoh yang mana mereka diabadikan namanya adalah tokoh-tokoh yang jahat dan sesat. Ada sabda Nabi SAW yang menceritakan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhana." Barang siapa yang menjaga salatnya maka baginya cahaya dan burhan, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa najata minan nar yaumal qiyamah, dan keselamatan dari neraka di hari kiamat. Wa man lam yuhafidh 'alaiha lam takun lahu nuran wala najata wala burhana. Dan barang siapa yang tidak menjaga salatnya, tidak ada cahaya baginya, tidak ada keselamatan baginya, dan tidak ada petunjuk. Wa kana yaumal qiyamah ama Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Dan di hari kiamat mereka akan dibangkitkan bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman. Ya, bahwasanya Qarun itu melambangkan apa? Harta. Qarun disebutkan tokoh yang sesat dan jahat itulah Qarun, mewakili kelalaian mereka karena perbudakan dan harta kekayaan. Fir'aun atas kebijakan-kebijakannya, atas kekuasaan yang dia miliki, arogansi kekuasaannya. Haman mewakili kelalaian karena jabatan dan birokrasinya. Dan satu lagi disebutkan Ubay bin Khalaf karena kelalaiannya dan kesalahan dosanya yang dilakukan dalam dunia perbisnisan dan perdagangan. Ini 4 tokoh yang mewakili buruknya seseorang di hari kiamat berdasarkan dengan apa yang dia lakukan di dunia ini. Kemudian adalah iqamus shalah. Tadi kita sebutkan bagaimana sabda Nabi SAW dan perkataan ulama salaf menunjukkan kewajiban kita untuk menegakkan salat. Dan sekarang kita akan coba bahas bagaimana hukum meninggalkan salat itu sendiri. Para ulama berbeda pendapat. Yang pertama, ya, hukum meninggalkan salat wajib. Barang siapa yang tidak salat karena memang mengingkari dan menolak kewajiban salat itu sendiri.
Jelas dia menolak, menentang, tidak menerima, apalagi mengamalkannya. Fix, hukumnya apa? Apa hukumnya? Murtad. Karena jelas menolak, menentang salah satu pilar dari Islam ini. Dalam kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah disebutkan faqad ajma'al ulama ala anna tarika shalah juhudan li fardiyatihima. Seorang yang meninggalkan salat dan dia benar-benar menentang, menolak kewajiban salat itu sendiri, kafirun murtadun. Hukumnya adalah kafir murtad, keluar dari Islam, yustatabu, dan dituntut baginya untuk bertaubat. Fa in taba, dan jika dia bertaubat, maka diterima taubatnya dan dia menegakkan salat. Wa illa qutila kufran kajahidi kulli ma'lum minad din bid darurah. Kalau dia masih menolak, ya, tidak mau bertobat, tidak mau menegakkan salat, dan dia masih menentang secara mutlak, secara zahir menentang kewajiban salat itu, mengingkarinya, maka hukumnya dia adalah kafir dan murtad karena dia mengingkari salat itu sendiri, dan dia dihukumi sebagai orang-orang yang boleh untuk dibunuh. Wa mithlu dzalika ma law jahada ruknan aw syarhan mujma'an alaih. Jelas ya, menentang syariat. Menentang syariat, apalagi ini merupakan arkanu al-Islam. Yang kedua, seseorang yang tidak sholat karena malas atau ihmal, meremehkan, tapi masih mengakui kewajiban sholat itu sendiri. Beda ya dengan yang pertama. Dia tidak sholat karena malas dan meremehkan kewajiban sholat itu sendiri. Para ulama juga berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, mereka masih dihukumin seorang muslim, tapi mereka termasuk orang-orang yang fasik dan murtakib al-kabair, dan dia termasuk pelaku dosa besar. Masih dalam kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah, tarku shalah tahawunan wa kaslan wala juhudan, fadhahab al-Maliki wa Syafi'i ila annahu yuqtal haddan. Meninggalkan Islam karena meremehkan dan malas, bukan karena mengingkari, maka menurut mazhab Malikiyah dan Syafi'i orang tersebut dihukum mati. Mazhab apa ini? Syafi'i wal Maliki, yaitu status telah matinya dihukumi sebagai seorang muslim. Artinya ketika dia sudah dibunuh, dia masih diperlakukan sebagai orang muslim, dimandikan, dikafanin, disolatkan, dan dikuburkan di pemakaman muslim. Artinya siapa yang meremehkan solat, malas menegakkan solat, hukumannya adalah dibunuh. Ya, hukumannya adalah dibunuh. Maka tidak main-main perkara solat ini. Mereka yang malas bahkan meremehkan, tapi masih mengakui, oh ya wajib ya, tapi tidak menegakkan, malas hal-hal yang lain, maka dia boleh dibunuh, tapi dihukumin tetap dilakukan setelah wafatnya, tetap diperlakukan sebagai seorang muslim. Wa dhahaba al-Hanafiyah ila anna tarika shalah takasulan amdan fasikun la yuqtal. Perhatikan, ada mazhab yang lain. Mazhab Hanafi menyebutkan bahwasanya orang yang meninggalkan salat secara sengaja karena malas, maka dia adalah orang yang fasik, tidak dibunuh. Enak dong, tidak dibunuh, tidak diancam, tidak dibunuh. Perhatikan lafaz setelahnya, bal yu'azzar. Dia memang enggak dibunuh, tapi dita'zir atau didera, disiksa, wa yuhbas hatta yamut, dan dia dipenjara, dikurung sampai mati. Apa beda ya? Ujung-ujungnya tetap mati. Au yatub. Ya, Hanafi menutup au yatub, atau dia kembali bertaubat. Dia kembali mengakui kewajiban salat dan menegakkannya. Nah, pendapat yang kedua ini dinilai murtad, dan jika tidak bertaubat masih ada tenggat waktu, yaitu 3 hari, dia yuhbas wa yu'azzar. Ya. Maka kalau tidak juga, maka dia dihukumi mati sampai dia bertobat, baru dia kembali kepada kewajiban, yaitu salat. Kemudian yang ketiga, hukumnya adalah ada rukhsah bagi mereka yang tidak salat karena tertidur atau lupa.
Nah, ini rukhsah dari dinul Islam kita, dimaafkan bagi mereka yang tertidur atau lupa dalam menegakkan salat, tapi wajib diqadha ketika menyadarinya. Sebagaimana Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, "Dzakarul Nabi sallallahu alaihi wasallam naumahum 'anis shalah faqala innahu laisa fin naum tafritun innamat tafrit fil yaqdhah fa idza nasi ahadukum shalah aw nama 'anha falyusalliha idza dzakaraha." Sungguhnya bukan termasuk lalai karena tertidur, dan juga bukan termasuk lalai itu adalah ketika terjaga. Maka jika kalian lupa atau tertidur, maka salatlah ketika kita ingat. Dan juga hadis Anas bin Malik bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man nasiya salatan falyusalli idza dzakaraha." Barang siapa yang lupa terhadap salatnya, maka salatlah ketika dia ingat. Ketika itu la kafarata laha illa dzalik, dan tidak ada tebusan kecuali dia mengganti salat tersebut. Nah, maka jamaah, arkanul Islam yang merupakan yang kedua ini adalah salat, harus menjadi perhatian kita dan termasuk orang-orang terdekat kita yang benar-benar kita cintai. Kita berikan pemahaman bahwasanya salat merupakan pembeda kita dengan orang kafir, dan berlaku juga hukum seseorang yang meninggalkan salat, yang melalaikan salat dan bahkan meremehkan salat, sebagaimana yang sudah dibahas dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Ini pembahasan kita. Untuk pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan arkanul Islam yang ketiga, yaitu az-zakah dan seterusnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.